Destinasi petualangan dilanjutkan ke bagian utara Pagerungan Besar. Togo-Togo, sebutan untuk daratan yang terpisah ketika air laut surut, dikenal sebagai tempat berburu sumber protein yang melimpah. Menjadi unik karena untuk mencapai Togo-Togo, masyarakat harus menyeberangi jalur khusus di pesisir. Kegiatannya di saat air surut seperti ini biasanya cari ceda-ceda. Nah, cari ceda-ceda itu, nih, ceda-ceda itu adalah siput laut. Di sini sebut ceda-ceda ya, Bu. Carinya tuh spesifik. Jadi, kita menuju ke Togo-Togo. Togo-Togo itu kalau misalnya teman-teman lihat, jadi ada seperti sandbank atau satu dataran yang muncul di saat air surut seperti ini. Siput laut menjadi target buruan utama. Pagi hari saat air surut merupakan waktu ideal untuk panen siput. Pada waktu tersebut, hewan bercangkang ini biasa terjebak dan bersembunyi di balik batu-batuan karang. Tak sulit mencari siput laut di Togo-Togo. Titik potensialnya merata dan tersebar di setiap penjuru pesisir. Hitungan menit aja, lihat. Banyak, nah tapi itu menuju ke sininya ini, menuju ke Togo-Togonya memang ada jam-jam tertentu dalam satu hari. Hanya bisa di saat air surut, yaitu pagi hari. Jadi ya itu biasanya kalau misalnya pas pagi nih memang banyak orang cari. Cuman ya itu kesulitannya ya. Tadi lihat kan jalannya kayak gitu. Apa Bu tadi sebut jalannya Waige? Waige? Yawagi. Nah Yawagi itu jadi memang ada jalan khusus untuk menuju ke Togo-Togo ini. Ini dia ceda-cedanya. Ini kalau di Bandung dibilang tutut. Siput laut atau di sini dikenal dengan nama seda-seda, sebenarnya memiliki nama latin Turbus parverius. Jenis siput ini biasa bersarang di balik bebatuan karang di pesisir pantai yang muncul akibat surutnya air. Mereka hidup secara berkelompok dan dapat berjumlah ribuan ketika musim penghujan. Tapi nggak ini ya Bu, maksudnya dia tuh satu koloni gitu. Jadi kalau misalnya di balik batu ada satu, nah di bawahnya itu pasir biasanya gerombolannya ada semua tuh. Nah ini juga diambil nih. Jadi memang pada basicnya, pada dasarnya kalau misalnya masyarakat pesisir itu cari sumber protein di laut, apa saja diambil. Ini ya yang ukurannya besar, yang lain semuanya kecil-kecil. Teripang juga ambil. Peran siput laut ini di pesisir sangat besar. Keberadaannya dapat menjaga populasi lumut dan alga agar jumlahnya tetap seimbang. Di daerah lain, siput jenis ini pun sengaja banyak dipelihara di akuarium besar. Gunanya untuk membersihkan akuarium dari lumut dan alga secara natural. Kalau dikumpulkan udah cukup, oke. Baiklah, berhubung sudah mau pasang, dan hasilnya juga sudah lumayan banyak nih. Saya udah hampir setengah ember sendiri. Nah ini kalau misalnya dikumpul, udah bisa langsung diproses masak, bisa makan sama-sama. Jadi, mari kita kembali ke kampung. Kita mau bikin masak kuah santan di sini. Sayurnya kuah santan. Sedap. Yuk. Layaknya ikan, siput laut menjadi salah satu sumber protein yang digemari masyarakat Pagerungan Besar. Para ibu biasa mengolah siput laut segar menjadi santapan yang nikmat di lidah. Ini yang kita mau bikin salah satu masakan khas Pagerungan. Jadi siput laut itu dibikin santan kuah di sini. Jadi kebayang dong kalau santan, nah nih. Habis ini nanti diperas santannya. Ini rasanya kayaknya enak nih, kebayangnya sih enak ini. Sebelum diberi santan dan bumbu, siput laut direbus terlebih dahulu hingga matang. Hal ini bertujuan agar rasa amis dari siput hilang. Selain itu, kuah santan diyakini dapat lebih mudah meresap saat siput dalam kondisi matang. Nah ini dia ditiriskan, air rebusannya dibuang. Nah nanti setelah ini dicampur dengan air dingin, dia nanti akan direbus satu kali lagi langsung menggunakan santan. Olahan tradisional yang telah bertahan selama turun-temurun ini sering dibuat untuk menyambut tamu dan saudara yang datang dari luar pulau. Sedap. Nih isi dalamnya. Alat bantunya pakai ini, dicungkil. Karena dia dimasak santan kuah ini, jadi kuahnya tuh betul-betul lemak banget.
Siput laut mengandung sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh. Selain proteinnya yang tinggi, hewan bercangkang ini juga memiliki kandungan asam amino yang banyak. Mengkonsumsi siput laut diklaim dapat mempercepat penyembuhan, memperbaiki kulit, memperkuat tulang, hingga meningkatkan daya ingat. Kukunya? Ini apa? Daka, naik daka. Ada koko ya. Ini ada di sabuk kang. Ini enak nih kayaknya Bu kalau ada yang ngupasin semua. Boleh Bu.